Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi tentang teori Holland. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan teori Holland. Holland bernama John Holland lahir di Omaha pada tahun 1919. Dia lulus dari University of Omaha 1942. Ia melanjutkan sekolahnya untuk mendapatkan gelar doktor dari Universitas of Minnesota. Dia dikhususkan 40 tahun ke depan untuk mengajar universitas dan penelitian. John Holland adalah seorang ikonlas muda yang dididik dalam tradisi Minnesota empiris, atau sebuah benda bergerak akan diukur. Teori Holland pada tahun 1997 menjelaskan interaksi dari praktis interaksi individu dengan lingkungan dapat menghasilkan karakteristik pilihan pekerjaan dan penyesuaian pekerjaan. Teori ini menganggap suatu proyek dari kepribadian individu dengan suatu interaksi antar faktor keturunan, segala pengaruh budaya, teman bergaul. Orang dewasa dianggap memiliki peranan penting dalam menunjang pemilihan karir atau pekerjaan. Teori ini menegaskan kebanyakan orang menyerupai lebih dari satu tipe kepribadian, karena manusia memiliki berbagai macam tipe-tipe kepribadian. Tidak ada yang sama. Ada sama tetapi langka. Selanjutnya, konsep dasar pilih karir berdasarkan teori Holland. Konsep dasarnya itu yaitu konsep dasar teori Holland konsep dasarnya itu dalam budaya. Dalam budaya ini dikategorikan sebagai salah satu 6 jenis, yaitu realistis, intelektual, sosial, dan konvensional. Individu mencari lingkungan, karena wajib individu mencari lingkungan atau interaksi dengan lingkungan, karena itu hal yang penting, karena manusia tidak ada hidup dengan sendiri. Perilaku ditentukan oleh interaksi antar kepribadian dan lingkungan. Terus interaksi yang sejenis merangsang perubahan perilaku manusia maupun sebaliknya. Interaksi sesama dengan mendorong stabilitas perilaku. Seseorang akan mengatasi ruinsnya dengan mencari lingkungan yang baru atau mengubah pengalaman seperti pekerjaannya, atau mencari lingkungan atau lokasi pekerjaan yang baru. Selanjutnya materi tentang tipe-tipe kepribadian dan lingkungan menurut Holland. Tipe-tipe kepribadian atau tipe-tipe individu yaitu yang sudah saya bacakan tadi. Saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe kepribadian yang sudah saya bacakan tadi. 1. Tipe realistis. Tipe realistis di sini bersifat jantan, kuat jasmani, tidak sosial, agresif, kecakapan dan motorik yang baik, mempunyai nilai-nilai ekonomi dan politik yang konvensional. Terus intelektual, bersifat tegas, tidak atau kurang sosial, lebih menyukai dan memikirkan terlebih dahulu apa yang ingin dikerjakan. Sosial, bersifat sosial, bertanggung jawab, kemanusiaan, keagamaan, membutuhkan perhatian sesama.
karena sifat sosial ini sangat penting dalam teori-teori lainnya. Kalau tidak ada sosial, maka seseorang akan canggung atau tidak bisa berinteraksi dengan anggota lainnya. Terus konvensional. Konvensional itu bahasa yang tersusun baik dalam kegiatan atau hubungan dengan angka, menyelesaikan masalah dengan baik, dengan cara mengambil keputusan dengan baik atau melaksanakan keputusan itu dengan lapang dada atau menerima. Terus usaha. Suatu pemilihan karir atau menentukan pekerjaan, kita harus usaha untuk mendapatkan suatu usaha yang maksimal. Maka usaha itu harus sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Tidak ada usaha akan membuat kita bersedih walaupun hasilnya tidak sesuai. Artistik, yaitu bersifat tidak sosial, memerlukan kecakapan yang matang. Sikap ini lebih kewanitaan yang memiliki hambatan emosional, lebih suka menyelesaikan masalah dengan ekspresi dari diri sendiri seperti marah, marah dan lain-lainnya. Terus ada kecocokan pilihan karir dengan tipe primer dan sekunder. Tipe primer pada pemilihan karir yaitu seseorang harus ada kecocokan yang didominan pada diri sendiri atau bisa dikatakan memiliki kecenderungan. Golongan pada tipe primer memberikan seseorang bisa dikategorikan salah satu tipe primer memberikan seseorang memberi suatu tipe-tipe yang sudah ada. Terus tipe sekunder adalah kemampuan yang dimiliki dengan pilihan utama atau pilihan yang sudah ada pada hati dan akan dicocokkan pada diri sendiri dan lingkungan. Implikasi dalam konseling dalam teori Holland. Konselor harus membantu klien untuk memiliki nilai kepentingan dan lingkungan kerja mereka dapat memahami hubungan di antara mereka. Maka konselor harus memberikan sebuah saran atau kata semangat kepada klien untuk kemana arah kerjanya dan membimbing mereka menjadi diri mereka sendiri atau tidak membohongi diri sendiri. Karena kalau kita membohongi diri sendiri atau terpengaruh oleh lingkungan, maka kita akan susah berinteraksi atau melakukan suatu pekerjaan dengan cara tidak menghargai diri sendiri. Dan disitulah tugas konselor untuk menunjang, membimbing dan memperhatikan suatu kondisi diri seseorang atau kliennya dengan cara memberikan suatu tujuan untuk menentukan pemilihan karir yang baik pada dirinya atau yang sudah ada minat dan bakatnya akan dikembangkan. Maka disitulah tugas konselor itu penting. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang teori Holland. Dan sekian yang dapat saya sampaikan tentang teori-teori yang ada dalam konseling karir. Apabila ada
kata-kata yang salah atau menjelaskan yang kurang dipahami, maka saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.